Nah, tapi kembali lagi ke tadi ya, upaya untuk merangkul berbagai pihak gitu ya. Kan Pak Prabowo ini menjadi berada di posisi penyeimbang nih antara berbagai poros. Ini gimana Mas balancingnya? Ini apa? Karena Dalam negeri, luar negeri? dalam negeri dulu, dalam Oke. negeri dulu. Karena setahu saya nggak mudah berada menjadi poros penyeimbang di antara berbagai kubu-kubu yang nggak semuanya itu sejalan, nggak semuanya itu sekata gitu. Bahkan ada beberapa yang masih menyisakan friksi gitu dari pilpres kemarin, dari pemilu kemarin gitu. Ya saya kira bagus ya. Kalau memerintah semua orang setuju kan jadi nggak produktif ya. Bahkan kan kita di ilmu leadership kan dikasih tahu kalau kita punya tim semua orang setuju, maka kita tunjuk satu orang, walaupun dia setuju, kamu mesti nggak setuju, kan gitu. Artinya kita dengan sengaja menciptakan musuh secara pendapat gitu. Walaupun dia sebetulnya setuju gitu. Supaya apa? Supaya memang harus begitu. Bernegara ini kan saya kira nggak hanya di fase Pak Prabowo lah, Barno. Dari zaman Bung Karno juga kan pasti ada orang tuh pada dasarnya kan semua orang di tingkatan tertentu itu memiliki ideologi bagaimana memperbaiki negara. Nggak usah sampai ke level politik, pemimpin politik. Orang nongkrong di warung kopi aja. Mestinya tuh Pak Prabowo begini, orang tuh berpendapat. Tapi karena dia nongkrongnya di warung kopi, ya nggak ada yang dengerin kan, nggak punya pengikut kan gitu. Tapi manakala si orang yang nongkrong di kopi ini adalah pemimpin politik, pemimpin massa, pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama misalnya, dia punya pengikut. Itulah demokrasi gitu ya. Kan kita kecuali kalau kita ini udah kerajaan kan udah mau saya begini, orang nggak bisa ngomong udah. Saya mau ini pindahin ke sana, ya dipindahin gitu, nggak perlu lagi konsultasi kemana-mana. Tapi karena kita ini sudah memilih jalan demokrasi, ya inilah demokrasi. Bahwa demokrasi itu ada compromising dari banyak kekuatan kan gitu. Bahwa Pak Prabowo sebagai presiden kan tidak absolute power. Itulah demokrasi kan. Bahwa harus mengajak orang yang tadi saya analogikan ngomong di warung kopi tadi yang punya pengikut besar, yaitu adalah pemimpin politik. Kan harus diyakinkan. Itulah yang namanya lobby. Itulah yang namanya kita menyadarkan, gini loh, maksud saya tuh caranya begini. Tapi kenapa nggak dibiarkan, ya udah biarkan menjadi oposisi aja gitu? Kan tetap oposisi. Misalnya, mohon maaf, sekarang kita harus katakan PDI Perjuangan kan tetap tidak masuk ke dalam pemerintahan. Nah, apakah kemudian PDI Perjuangan setuju pada program-programnya Pak Prabowo kemudian dianggap itu koalisi? Kan enggak. Kalau baik kan kita katakan baik. Dan itu kami lakukan dulu di Gerindra. Di zaman Pak SBY, pada saat di saat ada satu opsi-opsi waktu itu, kita di satu sisi ada satu kejadian kita against terhadap kebijakan pemerintah, tapi ada satu kejadian yang lain kita juga dukung kebijakan pemerintah gitu. Jadi melihat setuju atau tidak setuju itu bukan karena oke, karena saya oposisi pokoknya semua saya nggak setuju, kan enggak dong. Misalnya makan bergizi, mungkin bagi kawan-kawan yang di luar merasa ya ini baik ya kita dukung. Ada juga mungkin yang tidak baik, yang kebijakan yang lain, nah itu yang perlu dikritisi. Saya kira itulah demokrasi. Jadi tidak selalu bahwa yang di luar tuh selalu tidak setuju. Kalau itu sih ngeselin ya, tapi kan enggak gitu kan, kita enggak begitu. Namanya negara kesatuan Republik Indonesia, kita ini kesatuan gitu. Bahwa semua baik yang di dalam maupun yang di luar itu sama-sama untuk kepentingan rakyat. Kami pengalaman 15 tahun itu berada di luar pemerintahan. Nah, dan kami juga mengkritisi. Ada juga yang kita setuju kan gitu. Pak Jokowi misalnya kebijakan hilirisasi, ya kita setuju. Kita tidak against hilirisasi, enggak, kita setuju. Hilirisasi sumber daya alam kita itu satu hal yang setuju. Infrastruktur kita setuju. Nah, kalau yang lain-lain, nah gitu baru ada yang nggak setuju dan seterusnya gitu. Itu sih menurut saya. Berarti PDIP tetap di luar ya? Kalau saya tidak berdasarkan omongan-omongan isu ini, kita lihat fakta aja di lapangan. Bahwa misalnya Bu Mega mengatakan kan di media ya, mendukunglah program pemerintahan, programnya yang didukung. Apakah dengan begitu terus kemudian publik, oh ini berarti PDIP dirayu nih. Ya itu opini, silahkan lah ya, namanya opini publik ya. Kan begitu tadi yang saya bilang kan, opini itu adalah ideologi kan.
Ya kan? Nah, tinggal siapa yang beropini. Kalau yang beropini individu-individu ya tentu saja dia tidak mewakili siapapun kan itu. Tapi manakala individu itu kemudian punya opini yang sama berkumpul, itu menjadi satu kekuatan politik yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah kan begitu. Di seluruh dunia kan saya kira begitu, nggak hanya di Indonesia. Jawaban saya oke kan? Nah. Oke. Berapa? Iya. 1 jam, tenang Mas, udah hampir selesai. Oh, berarti mencintai tidak harus memiliki. Ya, oh gitu ya. Mencintai tidak harus memiliki. Iya. Ya kalau itu enggak lah, kalau Oh, yang enggak ya. kalau yang urusan asmara lain lah, kalau sama negara beda. ini. Beda.